Jadi saya waktu itu sedang di dapil ya di Cirebon. Eh, Kemudian mendengar kabar ada teman yang positif dan saya baru bertemu teman tersebut ya sekitar berapa ya 3 harian yang lalu itu dari posisi saya di Cirebon waktu itu. Nah karena memang saya sadar betul bahwa penularan atau transmisi virus ini lewat udara, jadi saya langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Cirebon ya, meminta bagaimana caranya supaya saya bisa dites ya dengan swab test dengan PCR. Dan alhamdulillah keesokan harinya persis tanggal 22 saya di tes ya diperiksa. Kemudian sebenarnya malam hari itu udah keluar hasilnya, cuma saya baru dikabari Jumat subuh ya tanggal 23 Oktober. Saya dikabari oleh Kepala Dinas Kesehatan Cirebon, aduh ibu punten, ternyata ibu positif, seperti itu kan. Jadi ya satu pasti kaget lah ya, bagaimanapun selama ini kita yang berhadapan langsung dengan mitra kerja, Kementerian Kesehatan, termasuk juga BPJS, dan kita juga sedang membincangkan soal ketersediaan vaksin dengan Menteri BUMN, dengan Satgas, dengan Bio Farma, sehingga ketika dinyatakan positif itu ya pasti sangat manusiawi kita mengalami kekagetan, termasuk juga ya bagaimanapun sebagai orang biasa begitu merasa khawatir gitu ya, seperti apa sih virus ini menyerang kita atau kemudian daya rusaknya seperti apa, itu yang kemudian ada di pikiran kita. Dan memang saya sempat bergejala waktu itu Teh Dona 2 hari ya, bergejala meskipun memang kalau dikategorikan gejalanya ringan. Saya merasa meriang gitu ya, demam ringan. Kemudian tenggorokan tuh rasa terbakar yang belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi seolah-olah seperti ada api lah di tenggorokan kita. Jadi panas sekali gitu. Saya sampai ya Allah ini sakit apa ya gitu. Kok saya nggak pernah ngerasain radang tenggorokan seperti ini gitu. Biasanya kan kalau radang tenggorokan tuh nggak enak menelan ya, sakit gitu, sakit untuk menelan. Ini panas ya, rasa panas gitu seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak lama gitu gejala itu, memang saya hitung hanya 2 hari ya, dan itu terus terang karena memang saya sedang di Cirebon, saya memutuskan apapun hasilnya positif atau negatif saya harus kembali ke rumah gitu. Saya harus mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dekat dengan saya gitu, keluarga yang insya Allah selalu menerima saya, kelebihan dan kekurangan saya dalam keadaan susah dan senang, sakit dan sehat kan gitu. Jadi saya pulang gitu. Sebetulnya teman-teman melarang, udah tunggu aja dulu sampai hasilnya keluar gitu. Kalau hasilnya ya istirahat sehari 2 hari, kita lanjut lagi untuk menyapa konstituen masyarakat di dapil. Saya katakan enggak, saya harus mendapatkan dukungan secara psikologis ya dari keluarga. Saya pulang dan alhamdulillah betul ya, maksudnya insting dan intuisi seperti itu tuh alhamdulillah tepat gitu. Ketika saya pulang malam hari itu demam hilang sama sekali, nggak ada rasa apapun gitu. Jadi 2 hari itu meriang atau demam ringan, kemudian juga rasa tenggorokan terbakar itu selesai. Keesokan harinya saya sebenarnya sudah sehat ya, artinya nggak ada demam, nggak ada keluhan apapun seperti itu. Hanya memang harus saya akui ternyata COVID ini justru menyerang mentalitas kita Teh Dona. Itu makanya kenapa saya matikan handphone gitu kan. Saya pokoknya menghilang lah gitu, nggak mau angkat telepon, nggak mau bales gitu ya. Meskipun kata Kang Aher sambil telepon-teleponan atau sambil chatting begitu, ya dibuka dong handphonenya, kali ada yang penting. Justru ketika saya buka, mental saya turun Teh Dona gitu ya. Ketika misalnya membaca dokter A gitu di kota B meninggal dunia karena COVID kan gitu.
Atau kemudian teman hari ini masuk ICU, atau orang yang saya kenal mengalami sesak gitu. Jadi justru itu yang membuat kita akhirnya merasa, ini penyakit apa ya? Saya bertanya-tanya, ini saya kira-kira kenapa ya kondisi saya sekarang ini gitu? Karena kalau saya ukur tiap hari itu, pagi dan sore saya ngukur suhu Teh Dona. Saya ukur 36,9 gitu. Ukur lagi, normal ya. Sebetulnya nggak ada keluhan, tapi memang situasi kejiwaan ini yang memang sekali lagi perlu dukungan orang dekat. Dan ya ini uniknya ya, ketika kita terinfeksi COVID ini justru nggak seperti penyakit yang lain kan, kita bisa dikuatkan, bisa ditemani. Ini justru semua harus menghindar gitu kan. Dan pilihan isolasi mandiri itu pun saya konsultasikan ya dengan berbagai pihak. Misalnya saya kontak Satgas COVID Jawa Barat, saya kontak pengelola tempat isolasi mandiri Jawa Barat, saya kontak direktur Dirut RSHS, saya kontak juga dokter yang dari dulu menangani keluhan kesehatan saya gitu kan, saat saya pernah dioperasi dan sebagainya, sehingga saya banyak berkonsultasi, termasuk dokter spesialis paru ya, atau penyakit dalam gitu, yang memang direkomendasikan oleh beberapa teman saya, coba kalau memang nggak dirawat, banyak konsultasi seperti itu. Nah, jadi saya tiap hari itu tanya, ini gimana gitu. Ya Ibu, ada keluhan nggak? Setiap hari juga saya ditanya oleh dokter, oleh Satgas, Ibu ada yang dirasakan nggak? Nggak ada gitu. Nah, untuk menentukan isolasi itu juga dipertimbangkan baik-baik ya gitu. Kenapa? Karena menurut para dokter ya, kalau Ibu nggak ada keluhan yang berat, baiknya Ibu isolasi mandiri aja di rumah, karena di rumah sakit pun ya belum tentu positif ya buat Ibu. Yang pertama, kemungkinan penularan juga tinggi gitu ya, baik dari pasien yang lain maupun dari perawat. Kemudian juga dari derajat kesakitannya ya. Kita nggak tahu apakah kemudian nanti Ibu bertambah baik kalau di rumah sakit atau sebaliknya gitu. Karena situasinya kan berbeda ya, kalau di rumah sakit ya betul-betul kita nggak dengar aktivitas keluarga ya. Kalau di rumah kan kita masih dengar meskipun kita nggak berinteraksi gitu. Nah, akhirnya saya pilih ya udah kalau gitu saya di rumah aja Dok gitu. Nah, nanti kalau memang ada keluhan Ibu silakan sampaikan gitu, supaya kami juga bisa menindaklanjuti, merespon. Nah, yang bikin sedih itu Teh Dona, memang bagaimanapun ya tadi ya, ketika kita terinfeksi COVID itu dan dinyatakan positif, ya mau nggak mau kan keluarga nggak boleh berdekatan ya. Jadi kalau saya berjemur atau berpapasan gitu sama anggota keluarga, mereka tuh kayak menghindar gitu kan. Iya betul. Ya artinya mereka nggak, ya mungkin mereka juga, saya pahami sih, supaya kita juga bisa saling menjaga kesehatan masing-masing gitu. Dan ketika saya berjemur di pojokan rumah gitu ya, saya lihat anak-anak saya dari kejauhan, mereka melambaikan tangan gitu. Seperti itu. Nah, memang selain isolasi itu dilakukan secara ketat, ada aktivitas yang saya harus lakukan sendiri gitu. Misalnya asisten saya di rumah bilang, Ibu, menurut dokter Ibu harus mencuci baju pakaian Ibu sendiri, alat makan sendiri gitu. Nanti kalau mau diulang, mau dibersihkan lagi bisa sama kami di dapur gitu. Jadi saya benar-benar kayak anak kos Teh Dona gitu. Di kamar sendirian, terus cuci baju, cuci piring gitu ya. Sehari-hari seperti itu. Sampai kemudian saya dijadwalkan untuk swab test. Dan isolasi yang saya lakukan ini cukup lama Teh Dona. Kalau baca di handphone kan ada teman saya ya di chatting itu, di grup, alhamdulillah udah negatif gitu ya. Jadi baru isolasi sepekan dia udah negatif, suruh tambah lagi sepekan.
negatif, jadi 14 hari udah boleh beraktivitas. Nah saya seminggu setelah isolasi itu di swab test masih positif gitu kan. Oke lah, saya pikir karena memang masih seminggu. Nah saya baca teman-teman atau cerita di berbagai grup itu rata-rata 2 pekan gitu ya, 14 hari. Saya dengan penuh positive thinking, insya Allah nih 14 hari saya negatif kan gitu. Ternyata hari ke-14 saya di swab, hasilnya keluar 2 hari kemudian ya. Saya dikabari masih positif gitu. Nah itu juga sempat down ya gitu. Kok nggak seperti teori ya gitu, kok nggak seperti orang yang lain gitu. Nah di situ saya butuh penguatan gitu kan. Saya sempat mengeluh gitu ya ke Kang Aher, kenapa ya kok sudah 14 hari saya masih positif. Nah alhamdulillah jadi kita memang perlu ya penguatan mentalitas ya, perlu positive thinking. Kalau Kang Aher bilang ya sakit kan datangnya dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Ya sekarang kita bersabar nunggu giliran untuk sembuh kembali gitu. Ya kok yang lain-lain 14 hari ya Pak. Ya itu kan hak Allah, setelah ibu berusaha minum vitamin, suplemen, asupan yang bergizi, ya kita tunggu gitu. Dan setiap kondisi orang kan nggak sama, kita nggak tahu seperti apa keparahan dan sebagainya. Udah tunggu aja gitu. Nah itu mulai udah insya Allah mudah-mudahan pekan depan gitu ya. Jadi terus gitu kan menanam harapan kapan kita negatif, kapan negatif gitu kan. Makanya itu yang membuat akhirnya kita harus bisa mengendalikan ya, bisa menekan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Apalagi kan kita nggak punya aktivitas seperti sebelum dinyatakan positif ya. Jadi kita betul-betul di kamar, atau kalau pagi kita berjemur, jalan kaki, olahraga ringan begitu ya, jalan gitu bolak-balik kena sinar matahari, terus masuk lagi ke kamar, terbatasi berinteraksi dengan anggota keluarga. Jadi relatif memang yang banyak mempengaruhi ya pikiran sendiri gitu kan. Makanya saya ingat betul tuh satu tulisan, you are what you eat gitu. Dan sebaliknya, you are what you think gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, jadi setelah itu saya mencoba untuk mengubah pola pikir gitu. Oh berarti saya sedang diminta untuk lebih bersabar. Mudah-mudahan setelah seminggu ini saya akan mendapatkan hasil negatif seperti itu. Saya isolasi total 26 hari. 26 hari. 26 hari. Nah, yang lucu begini, kan kita sering baca juga ya Teh Dona di berbagai media atau medsos yang ada di sekitar kita. WHO menetapkan setelah isolasi mandiri 14 hari, bagi pasien yang tidak bergejala boleh beraktivitas tanpa harus diswab lagi kan gitu ya. Atau kemudian kalau bergejala ringan tinggal ditambah 14 hari. Setelah itu nggak perlu diswab karena akan lebih baik kalau anggaran untuk swab bagi yang sudah tidak bergejala, bagi yang sudah sehat itu digunakan untuk melakukan tracing bagi warga yang lain. Nah jadi ketika saya tanya-tanya, oh di Jakarta nggak perlu swab ulang kan begitu ya. Nah kemudian ini yang menarik nih, setelah saya swab yang keberapa nih, kan positif pertama, positif kedua, positif ketiga, nah yang keempat nih, saat saya swab yang keempat, saya tunggu hasilnya hari Sabtu ya pekan lalu, kemudian dinyatakan negatif gitu kan. Alhamdulillah ya udah negatif nih saya gitu. Terus saya tanya ke Satgas ya, Ibu apakah setelah ini saya harus swab yang kedua kali untuk dapat hasil negatif? Oh nggak perlu Bu, gitu, udah cukup itu udah bisa beraktivitas. Yang penting Ibu tetap terapkan protokol kesehatan 3M. Oh gitu ya. Kemudian saya tanya ke dokter ya. Ini memang
jadi kelemahan sekaligus apa ya, kamu saya jadi bentuk konfirmasi sih sebetulnya. Dok, saya udah dinyatakan negatif. Gimana dok? Kalau menurut dokter apakah saya sudah bisa beraktivitas? Coba ditanya dulu CT-nya berapa gitu. Nah ini juga yang menarik nih Teh Dona. Ketika kita positif itu seringkali kita ribut dalam tanda kutip tentang CT kan gitu. Cycle threshold itu kan. Nah saya tanya berapa CT-nya. Kalau udah negatif gitu Bu, kata pihak Satgas, berarti udah di atas 40 gitu. Minimal udah 40 lah. Nah saya itu sudah keluar isolasi karena sudah dapat lampu hijau kan dari Satgas. Iya. Ibu udah bisa beraktivitas gitu. Nah, ketika dokter menghubungi saya, ibu harus swab sekali lagi gitu untuk mendapatkan hasil negatif yang kedua kali. Waduh, gimana nih ya? Saya udah mulai keluar dari isolasi. Akhirnya hari Minggu itu saya masuk lagi isolasi. Gitu ya. Kenapa? Karena saya pikir, wah saya harus mendengarkan second opinion ya gitu. Akhirnya saya isolasi lagi, kemudian minta dijadwalkan swab yang kedua untuk mendapatkan hasil negatif ya. Berarti udah selama dinyatakan positif tanggal 22 Oktober itu saya akan melakukan swab yang kelima itu gitu ya. Nah alhamdulillah swab yang kelima itu sama ya, hasilnya juga 2 hari setelah swab. Dan kemarin dinyatakan 16, 17, 18. Nah 18 November saya baru dapat hasil negatif yang kedua. Itu setelah negatif yang kedua saya sampaikan ke dokter yang minta swab yang kedua ya. Gimana dok setelah ini? Ya ibu berarti sudah sehat, bisa beraktivitas, pokoknya terapkan terus protokol kesehatan 3M. Ibu bicara, ibu sambutan, pidato tetap pakai masker. Ya dok, selama ini saya juga disiplin pakai masker. Pokoknya saya terapkanlah 3M. Nah ternyata memang Teh Dona ternyata disiplin itu harus timbal balik gitu. Nggak bisa hanya kita yang sehat, yang sakit pun, yang orang tanpa gejala pun sebenarnya juga harus disiplin. Nah kadang seperti itu ya gitu. Kita disiplin tapi orang lain kurang gitu. Atau kita ketat, orang lain agak longgar gitu. Nah sehingga inilah kenapa kemudian saya berterima kasih PRFM juga memiliki komitmen yang sama ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa disiplin itu timbal balik. Maskerku untuk melindungimu, maskermu untuk melindungiku dan juga masyarakat secara luas seperti itu. Itu penting banget lah karena saya membaca beberapa penelitian akhirnya memang ada satu fakta ya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika yang sehat pakai masker, yang sakit atau tidak bergejala pun pakai masker, itu peluang penularannya masih 1,5% Teh Dona gitu. Jadi artinya tergantung daya imunitas, tergantung viral load yang disebarkan gitu ya oleh yang positif atau positif tanpa gejala, itu masih memungkinkan ya meskipun kecil sekali 1,5%. Tapi ketika yang sehat nggak pakai masker, yang sakit atau tidak bergejala ya OTG pakai masker itu masih 15% gitu. Ya, jadi yang sakit atau bergejala pakai masker, yang sehat nggak pakai masker 15%. Nah, yang mengerikan ketika yang sehat pakai masker, ya, yang positif atau tidak bergejala tidak pakai masker itu lebih besar lagi penularannya 75%. Dan sudah pasti yang paling dahsyat itu yang sehat dan yang sakit atau tidak bergejala sama-sama tidak pakai masker. Itu 100% alias ambyar. Makanya itu yang kemudian saya sampaikan terus-menerus. Jadi selama saya isolasi, saya sempat beberapa kali virtual ya dengan masyarakat di dapil saya sampaikan bahwa pandemi ini bukan cerita bukut burung, bukan isapan jempol. Saya menjadi salah satu penyintas ya dari COVID-19 ini. Marilah kita saling menjaga. Jadi nggak bisa sepihak, nggak bisa hanya kita atau hanya orang lain, tapi kita dan seluruh masyarakat harus sama-sama menjaga protokol kesehatan ini.